Terus begini Mas Hendro, ada yang bertanya juga bagaimana proses bangsa jin itu menguasai atau menyakiti tubuh Mas Hendro? Ya. Bangsa jin yang kami jelaskan gini ya. Jin itu, maaf biar tidak salah gitu ya. Jin itu ada juga jin yang baik, ada juga jin yang muslim, ada juga jin yang non muslim, atau jin kafir, atau juga jin yang jahat atau setan negatif gitu ya ibaratnya. Ya. Jadi kalau jin yang kita maksud adalah jin-jin setan itu ketika digunakan oleh seseorang untuk menyakiti atau menyantet target, itu mereka juga punya peran masing-masing. Gitu. Jadi gini, mereka itu misalkan satu pasukan gitu ya, itu bisa jumlahnya ada yang kelas sedikit cuma 40, atau ada yang 100, ada juga yang 200, ada yang 500, tergantung dari kekuatan mereka, pasukan mereka. Nah, misalkan satu rombongan itu nyerang, dikirim untuk bikin sakit seseorang. Mereka itu mempunyai keahlian masing-masing, kelebihan masing-masing. Misalkan si pasukan membawa 500 ya, membawa 500 pasukan. 50 pasukan mereka keahliannya untuk menembus pertahanan dari manusia itu sendiri, dari target sendiri. 50 pasukan lagi membuat jalan. 50 pasukan lagi membuat sarang atau rumah jin di dalam tubuh manusia. 50 jin lagi misalkan gitu, keahliannya itu tugasnya mempengaruhi pikiran. Terus ada juga 50 lagi mempengaruhi hati. Terus 50 lagi jin itu membuat ketika sudah, maaf ya, hati sudah dikuasai, ada yang ahlinya membisiki hati itu biar mudah emosi, mudah buruk sangka. Itu intinya untuk melemahkan proteknya gitu. Betul. Ya? Dan untuk memudahkan pasukan-pasukannya itu masuk ke dalam tubuhnya. Terus pikiran, ada yang pintar, terus nanti ada yang pintar di telinga. Jadi nanti biasanya kadang banyak kan orang yang, oh di hati saya nggak bisa ngomong Allah, rasanya tertutup karena itu udah banyak jin yang sudah bersarang, gitu loh. Sehingga mereka ketika ada kenyataan kepengen ngomong kuasa Allah atau Allah, mereka akan bikin tutup. Itu ada keahlian mereka yang bisa seperti itu. Ada yang menutup hati gitu ya. Iya, ada yang ahlinya dari telinga, sehingga ketika nanti dengar adzan, biasanya adzan subuh dia dibikin gak dengar, ditutup atau mungkin iya, terus biar tidak sholat. Terus ada yang nanti sudah ada yang keahliannya memang di situ bikin sakitnya, ibaratnya kayak bikin rumah itu finishingnya, bikin sakit. Berarti punya peran masing-masing itu ya? Iya, punya peran masing-masing, punya keahlian masing-masing. Ya ibaratnya kayak tim lah. Yeah. Tim mau bikin rumah, ada yang bikin tim bikin bersih tempatnya, ada tim yang kayak gitulah. Itu sampai jadi rumah, biasanya kayak gitu. Dan semua prosesnya itu tidak cepat biasanya gitu. Berarti mereka sangat sabar juga untuk menguasai manusia gitu ya? Betul sekali, mereka sangat sabar, benar sekali, subhanallah. Mereka sangat sabar untuk menyerang kita, ya gitu loh, menyakiti kita. Nah, dan mereka takutnya ya dengan orang yang sabar. Berarti sabar ditandingi dengan sabar gitu. Sabar, kita biar kita mampu menyingkir mereka, tambah ikhlas sabarnya. Seperti itu. Maksudnya itu gimana? Sabar yang ikhlas itu bagaimana Mas Hendro? Ya, maksudnya gini, sabar yang ikhlas maksudnya gini. Ketika ada orang yang bilang, kamu kena santet, kamu kena, udah ikhlas saja, sabar saja, enggak lah. Kamu yang disantet orangnya kayak gini, udah itu abaikan. Karena kalau kita berpikir itu nanti mereka tambah kuat. Memang mereka inginkan kita berpikir tidak baik, berburuk sangka. Dia atau bukan yang nyantet kita, udah itu urusan Allah saja. Protek hati kita, pikiran kita dengan kesucian. Entah siapa saja yang menyantet saya, menyakiti saya, ikhlas karena Engkau ya Allah. Tidak berusaha untuk mencari siapa pelakunya gitu ya. Tidak usah mencari dan tidak usah kita ingin membalas. Kalau hati kita ingin membalas dan mencari, itu sangat salah sekali. Salahnya bagaimana? Mereka tambah kuat,
Karena memang mereka yang itu inginkan. Tapi kan kadang kita kepengen tahu siapa sih yang bikin gitu. Iya. Itu banyak pasien-pasien yang menanyakan, hampir semuanya. Iya, siapa sih yang tega gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk mencapai kemenangan kita, ayolah saudaraku semuanya, ikhlas saja sudah. Sabar saja karena semua itu kehendak Allah, ujian dari Allah seperti itu. Berarti mereka masuk juga atas kehendak Allah gitu ya, untuk Betul. mungkin untuk sebagai ujian bagi kita gitu ya. Intinya ya harus ikhlas, sabar sudah karena Allah saja. Dengan seperti itu, subhanallah, pertolongan Allah mudah sekali datang, selesai mereka. Semakin sabar, semakin ikhlas, semakin cepat pertolongan itu datang. Semakin buru-buru, semakin kepengen sembuh, semakin jengkel, semakin marah, semakin lama kita sembuh. Berarti sabar dan ikhlas itu sebenarnya kunci kesembuhan mereka gitu kan, ya. Ya, ibaratnya moto kita seperti itu. Sabar dan ikhlaslah dalam berikhtiar. Karena kesabaran dan keikhlasan adalah kunci. Itu adalah moto kita, saudara. Karena itu adalah kunci untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi saudaraku, sabar dan ikhlaslah dalam berikhtiar mencari kesembuhan. Ya, karena kesabaran dan keikhlasan itu adalah kunci dari kesembuhan, datangnya kesembuhan. Dan itu nyata saudaraku. Tapi ketika kita tidak mau melakukan itu, sangat sulit. Karena kami sendiri pun sebenarnya tidak bisa mengobati. Kita hanya cuma memintakan kepada Allah, biar pertolongan Allah turun, selesai, sembuh. Tapi kalau belum, ayo bareng-bareng sabar, bareng-bareng minta. Gitu. Karena ya seperti itu, kami tidak bisa mampu apa-apa, kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Sabar dalam proses, sabar dalam merasakan sakitnya gitu ya. Begini Mas Indro, ini juga ada saudara kita di Amerika Mas Indro yang meminta tolong untuk deteksi untuk anaknya. Jadi anaknya itu berani sekali sama orang tuanya, terus susah dinasehati, dan ada keluhan juga perutnya itu sakit dan ada yang gerak-gerak, terus dadanya itu sesak Mas Indro. Ini minta tolong untuk dideteksi Mas. Nah. Oh, ini saudara kita yang di Amerika ya. Iya. Ya. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah yang saya tahu, sedikit yang saya tahu atas izin Allah, di dadanya itu sudah ada sarang jin yang lumayan besar. Ya. Udah nyampe hati, dan ini bisa menjadikan nafasnya sesek karena besarnya sarang jin yang sudah di dada. Dan ini bisa mempengaruhi karakter, jadi berani sama orang tua, ngeyel dan yang lainnya. Di perutnya juga sudah. Ini sudah menyebar kok. Perut juga sudah ada, pinggang belakang juga sudah ada, di kaki juga sudah ada. Mungkin si anaknya belum merasakan ada sakit di pinggang atau di kaki, tapi ini sudah menyebar ke pinggang sama kaki. Di perut ini jelas. Ibaratnya bomnya itu belum diledakkan gitu. Iya. Dan saran saya, ibunya atau orang tuanya harus sabar, Bu. Karena anak ini sedang dipengaruhi atau dikuasai oleh bangsa jin yang sebenarnya anak ibu ini tidak mampu mengendalikan, melawan mereka. Jadi ibu sabar, dan solusinya ya dibersihkan jinnya, dihilangkan sarangnya. Karena kalau cuma jinnya saja dibersihkan, sarangnya enggak, mereka bisa mudah masuk lagi. Insya Allah seperti itu. Jadi perubahan karakternya itu dipengaruhi oleh bangsa jin. Iya, betul.